Oke, jadi aku ulangin lagi ya karena mohon maaf tadi ada kelupaan untuk di-record. Perjalanan budi ini adalah ajakan untuk menulis refleksi dari pengalaman pribadi, dari pembelajaran pribadi yang nanti dikonversikan menjadi satu cerita fiksi perjalanan seorang anak bernama Budi dan pembelajaran-pembelajaran yang dia temui di sepanjang jalan. Jadi nanti porsi bagi teman-teman sebagai kontributor akan membuat suatu cerita di tengah-tengah perjalanannya Budi, pembelajaran apa yang teman-teman temui dan bisa konversikan menjadi satu cerita di mana nanti melibatkan mungkin bisa hanya salah satu atau semua tokoh inti di sini. Bisa ada Budi, ada Pak Arif, bisa Kak Eva. Nah, nanti bisa teman-teman buat di bagian sini. Nah, jadi ibaratnya kita menulis salah satu episode dari serial Doraemon. Nah, satu episode itu biasanya tidak mempengaruhi episode lain, jadi yang penting dihubungkan oleh satu atau lebih tokoh inti. Harus ada Doraemonnya atau Nobitanya. Nah, di sini harus ada Budinya atau Pak Arif atau Kak Evanya di sini. Itu konsepnya perjalanan Budi. Terus, nah untuk momen pertama ini kami buka open submission untuk refleksi teman-teman. Temanya ibarat hidup adalah sebuah perjalanan. Jadi analoginya tentang hidup. Mungkin di event-event berikutnya kita bisa buat tema yang lain, seumpama ibarat hubungan adalah sebuah perjalanan atau ibarat pekerjaan adalah sebuah perjalanan. Tapi untuk event pertama ini kita buka open submission untuk ibarat hidup adalah sebuah perjalanan. Kita ada tiga pertanyaan di sini. Nanti monggo teman-teman pilih salah satu pertanyaannya untuk menjadi awal untuk menulis gitu. Entah bisa jadi semangat apa yang membuat kita terus berjalan. Kalau umpama hidup adalah sebuah perjalanan, semangat apa sih yang membuat Anda terus berjalan? Atau pertanyaan ibarat hidup adalah sebuah perjalanan, apa sih pengorbanan terbesar yang Anda capai, yang Anda relakan untuk mencapai sebuah tujuan? Nah, atau pembelajaran apa yang teman-teman? Kata-kata, Mas. Oh, kakak-kakak. Kata-kata ya? Kata dong. Oke, yang teman-teman temui di sepanjang perjalanan teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya berangkatnya dari mana sih pertanyaan-pertanyaan ini? Sepertinya gangguan sinyal ya, Mas Riza ya. Oh, ada hilang tinggi tenggelam. Kedengeran, Mas? Halo? Halo, sinyalnya aman di sana? Wah, oke. Halo teman-teman, kedengeran sekarang? Halo Kak? Apakah masih ada gangguan jaringan? Waduh. Halo? Lancar sekarang. Sudah Pak, sudah Mas. Oh, kedengeran ya? Waduh, mohon maaf sekali tadi ada gangguan jaringan yang sempat keluar tadi. Aku lanjut lagi ya teman-teman. Oke. Oke. Kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Ya udah kedengeran. Jelas. Oke. Punten, ini lagi di kampung jadi sinyalnya rada-rada ini. Oke. Tadi sampai open submission, dan ini berangkat dari mana sih kira-kira pertanyaan ini? Jadi
kemarin sempat riset pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi yang semangat apa yang membuat Anda terus berjalan ini bisa berangkat dari ikigai. Jadi kalau ikigai itu diartikan apa? Semangat orang buat bangun tidur. Nah, ini mungkin semangat apa sih yang membuat teman-teman terus berjalan, atau lebih ke eksplorasi sih teman-teman, apa sih yang membuat teman-teman bisa menemukan semangat itu gitu. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua ini bisa didapatkan kemarin itu dari Mark Manson. Dia bilang kalau sebenarnya ada satu pertanyaan penting untuk hidup, alih-alih bertanya tentang ingin jadi apa di dalam hidup, tetapi kita harus bertanya tentang kira-kira rasa sakit apa yang mau kita relakan untuk menjalani hidup yang kita inginkan gitu. Nah, itu pertanyaan kedua berangkat dari situ. Kalau yang pertanyaan ketiga ini lebih ke umum, jadi pembelajaran apa aja sih yang ditemui di sepanjang perjalanan hidup teman-teman. Bisa tentang menghargai waktu, boleh tentang semangat belajar dan lain-lain. Ini lebih sifatnya lebih ke umum. Itu pertanyaan-pertanyaannya bisa dimulai dari situ. Terus next. Nah, aturan mainnya untuk refleksinya kita boleh berasal dari mana aja, boleh dari pengalaman, boleh berasal dari pengetahuan yang kita pelajari, pengalaman juga boleh dari apa yang kita alami sendiri atau dialami orang lain yang diceritakan kepada kita, itu boleh, skopnya dari pengalaman, atau boleh berangkat dari pengetahuan, seumpama dari buku yang kita baca atau dari apa yang kita pelajari. Nah, itu boleh kita berangkat dari situ, seumpama nanti analoginya Budi sedang membaca apa di bawah pohon, terus dia mempelajari satu hal tentang itu. Nah, itu boleh juga dilakukan nanti. Dan aturannya sebenarnya nggak banyak, kita buat cukup leluasa dengan beberapa batasan, ya. Karena nanti ini akan ditulis oleh banyak orang. Jadi untuk membatasi apa yang ditulis, kita tentunya harus ada batasan juga. Jadi kita belum bisa memfasilitasi teman-teman yang ada agenda tentang promosi, sara, politik, atau pornografi. Ini mohon untuk tidak mengandung atau menyinggung 4 hal ini. Gitu. Terus aturan main untuk ceritanya, seperti tadi, kita ibaratkan saja kita menulis satu episode dari satu serial Doraemon, tapi yang kita ceritakan adalah pengalaman pribadi yang kita rupakan menjadi cerita perjalanan Budi gitu. Jadi aturan mainnya nanti teman-teman boleh merefleksikan dan disampaikan melalui analogi cerita perjalanan Budi. Yang kedua, setiap satu cerita berisi satu refleksi dan tidak bersambung dengan cerita yang ditulis orang lain. Jadi seumpama kiranya yang pengen diceritakan teman-teman si Budi umpama nikah gitu. Nah, di cerita orang lain itu nggak bisa Budi dalam keadaan udah nikah gitu. Jadi kalau umpama dia nikah, ya dia nikahnya di itu aja itu. Atau mungkin kalau ingin menceritakan tentang pernikahan itu bisa dengan karakter yang lain yang ditemui oleh Budi gitu. Jadi kejadian yang dilalui di dalam cerita teman-teman ada baiknya tidak mempengaruhi cerita dari yang akan ditulis oleh teman-teman yang lain. Jadi itu untuk mempermudah nanti untuk kompilasinya gitu, teman-teman. Yang ketiga, penulis melibatkan setidaknya satu karakter kunci dalam cerita dan diperbolehkan menambahkan karakter baru gitu. Jadi paling tidak ada salah satu, boleh itu Budi dan boleh juga Kak Eva, boleh juga Pak Arief. Paling tidak ada satu dan boleh lebih dari satu. Tapi boleh juga untuk menambahkan karakter baru gitu. Seumpama Budi bertemu dengan seorang bernama Dewi, nah itu boleh untuk diceritakan nanti pengalamannya Dewi seperti apa, boleh. Terus keempat,
penulisan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi ini untuk menseragamkan dan memudahkan kita untuk nanti kompilasi teman-teman ya. Jadi kita seragamkan saja untuk penceritaannya pakai dia atau mereka gitu, menggunakan sudut pandang orang ketiga, dan rentang ceritanya di antara 600 kata hingga 1.500 kata. Oke. Terus kita lanjut ke karakter-karakternya. Jadi karakternya kita ada tiga orang bernama Budi, Pak Arif, dan Kak Eva. Mungkin ada teman-teman sudah pernah baca di manualnya, ada dijelaskan sekilas. Jadi mungkin ke cerita pertemuan ketiga orang itu dulu kali ya. Jadi ceritanya Budi ini adalah seorang anak di Pulau Nusa. Pulau Nusa ini adalah sebuah pulau yang dikelilingi laut, pulau kecil dikelilingi laut, sehingga banyak akses yang tidak bisa, sehingga aksesnya sangat terbatas gitu. Dan maka dari itu, meskipun dia adalah anak yang udah berusia remaja atau habis lulus SMA, dia tuh banyak dia itu banyak hal yang belum pernah dia temui karena keterbatasan itu. Dan ini sebenarnya real teman-teman. Ada juga terjadi di daerah di Indonesia ini, di mana daerah 3T itu banyak yang aksesnya sangat terbatas. Jadi realitas yang kita temui di Jawa ini atau di pulau-pulau besar ini yang kita anggap umum, ternyata di sana itu adalah sebuah kemewahan gitu. Mungkin di sana itu bukan mungkin ya. Dan memang di sana itu masih banyak yang belum ada listrik, belum ada saluran PDAM. Nah, jadi karakter Budi ini berangkat dari sana, dari teman-teman yang tinggal di daerah 3T, yang mana mereka belum pernah bertemu dengan banyak realitas yang pernah kita lalui di sini gitu. Nah, ini untuk apa sebenarnya? Ini tuh untuk mengembangkan karakter si Budi menjadi seorang yang sangat ingin tahu, karena dia belum banyak mengetahui banyak hal gitu. Nah, suatu saat Budi bertemu dengan Pak Arif dan Kak Eva. Pak Arif ini adalah seorang pelancong tua. Dia seorang pengusaha yang udah tuntas dengan hidupnya. Dia punya cita-cita dan sudah terlewati cita-cita itu, sehingga dia di masa tuanya ingin menziarahi tempat-tempat yang semasa mudanya dia belum pernah temui gitu. Jadi dia ingin merasakan experience itu, dan ditemani oleh Kak Eva, cucu dari Pak Arif ini, untuk menemani kakeknya. Kak Eva ini adalah seorang cucu satu-satunya yang dia adalah perempuan yang tangguh. Jadi apa yang bisa dilakukan kebanyakan lelaki, dia juga bisa melakukannya gitu. Nah, Budi mengetahui karena ada Pak Arif yang singgah di Pulau Nusa, Budi penasaran dengan si Pak Arif ini gitu. Pak Arif bawa kamera, terus Budi penasaran, oh apa itu kamera itu? Karena di sana nggak ada listrik, jadi banyak hal yang dia belum pernah temui, termasuk kamera ya. Jadi dia penasaran dengan kamera itu, terus si Budi melihat minta tolong Pak Arif, mau lihat dong itu kamera seperti apa gitu. Lihat di kameranya ternyata banyak foto-foto tentang banyak tempat yang belum pernah Budi temui. Banyak hal yang Budi belum pernah tahu dari situ. Jadi Budi penasaran, pengen menemukan banyak hal seperti itu juga. Jadi Budi memutuskan untuk ingin jadi seperti Pak Arif, pengen berkeliling ke banyak tempat dan menemukan hal-hal baru yang belum pernah dia temui sebelumnya. Budi izin ke orang tuanya dan akhirnya dibolehkan untuk pergi. Nah, itu awal pertemuan tiga orang itu. Nah, secara spesifik Budi ini punya 3 karakter utama. Jadi yang
karakter paling paling utama yang di bagian kiri, teman-teman, cara bacanya seperti itu. Jadi Budi ini adalah anak yang sangat ingin tahu gitu. Detailnya adalah Budi ini rasa ingin tahunya tinggi dan nggak hanya dia berani untuk bertanya, dia juga orangnya yang imajinatif. Jadi dia selalu membayangkan kira-kira kalau ada ini bisa jadi apa ya? Nanti ke depannya ini bisa dipakai untuk apa aja ya? Nah, Budi adalah anak yang imajinatif itu. Dan karakteristik kedua Budi adalah dia adventurous, dia berani untuk mencoba, dan juga dia karena sangat excited baru menemukan hal-hal baru yang sebelumnya dia belum pernah temui. Dia anaknya menggebu-gebu orangnya, menggebu-gebu, selalu pengen belajar dengan semangat yang menggebu-gebu, dan kadang susah untuk dilarang gitu. Jadi kayak, wah apa sih kok nggak boleh, gini aja nggak boleh gitu. Dan juga dia anak yang reflektif, dia bisa mengambil pembelajaran dari hal-hal yang ditemuinya. Kita lanjut ke karakter Pak Arif. Pak Arif ini adalah seorang yang bijaksana. Oh ya, karakter-karakter ini diambil dari KBBI, teman-teman. Jadi inspirasi juga dari KBBI, bagaimana Budi itu artinya alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Jadi kalau perjalanan Budi adalah perjalanan batin dari banyak penulis yang nanti skopnya itu bisa jadi perjalanan secara akal, intelektual, emosional, dan spiritual dari para penulisnya gitu. Itu awal filosofinya sih perjalanan Budi. Kenapa diambil nama Budi itu? Pak Arif ini artinya bijaksana. Jadi karakter Budi tadi yang sangat ingin tahu dan menggebu-gebu bertemu dengan orang yang bijaksana gitu. Jadi karena kalau mungkin Budi adalah orang yang menggebu-gebu, Pak Arif ini bijaksana dan dia itu cukup sabar dalam menghadapi sesuatu. Dan seperti orang-orang bijaksana pada umumnya ya, dia cukup sabar dan cukup tenang untuk menghadapi banyak hal. Nah, nanti mungkin bisa kalau ada konfliknya, mungkin nanti konflik antara Budi dan Pak Arifnya di bagian sininya, teman-teman. Terus Pak Arif ini orang yang ramah dan juga orang yang cukup lucu gitu. Di Kak Eva ini, di Pak Arif dan di Budi ini, kenapa dua karakter ini dipertemukan? Karena dalam lifelong learning tuh diperlukan intellectual curiosity dan perlu dipertemukan dengan intellectual maturity gitu. Kalau kata mentor saya bilangnya, ya ada rasa ingin tahu yang bertemu dengan orang yang tepat, yang orang itu cukup bijaksana untuk membimbing si rasa ingin tahu itu gitu. Jadi kita pertemukan antara karakter Budi yang sangat ingin tahu dengan Pak Arif yang bijaksana untuk membimbing si Budi itu. Dan dipertemukan juga dengan Kak Eva. Kak Eva ini adalah karakter yang realistis, banyak mengalami benturan terhadap realitas yang membuat dia realistis, pragmatis, yang mana ini tuh bisa menjadi rem buat Budi yang menggebu-gebu juga. Kalau Budi itu menggebu-gebu pengen belajar atau pengen mencoba sesuatu, Kak Eva ini adalah bisa jadi orang pertama yang akan memberikan sanggahan logis tentang ini terlalu muluk atau ini terlalu berambisi atau seperti apa. Nah, ini Kak Eva adalah orang yang realistis. Dan dari kombinasi tiga orang ini tuh bisa dibilang adalah kombinasi yang cukup yang cukup sesuai untuk menjadi satu ekosistem yang baik, di mana ada satu orang yang ingin belajar, itu Budi, bertemu dengan seorang yang bijaksana yang bisa mengarahkan Budi untuk ke hal yang positif, dan ketemu dengan orang yang seperti Kak Eva yang realistis, yang bisa ngerem Budi untuk nggak melakukan hal yang negatif. Jadi ini kombinasi yang cukup dipikirkan sebenarnya tiga karakter ini.
Terus, nah ini ada contoh teman-teman. Ada contoh kira-kira bagaimana sih kita caranya menulis refleksi gitu. Jadi ini ada kanvas, ada 3 kolom, tentang kolom pertama tentang refleksi, tentang konversi, dan tentang cerita. Seperti apa sih cara bacanya? Jadi seumpama kita punya refleksi nih, kita punya pesan yang pengen kita sampaikan. Contoh kita pengen kita punya pembelajaran tentang belajar hal baru gitu. Terus pengalaman itu kita konversikan menjadi satu cerita fiksi perjalanan budi. Salah satu tekniknya dengan analogi gitu. Mungkin belajar itu ibarat memancing gitu. Nanti dalam ceritanya kita bisa tulis ternyata beda ya mancing di laut dengan mancing di sungai. Gitu. Ternyata teknik yang dipakai di sungai itu belum tentu bisa digunakan di laut, dan mungkin apa yang pernah kita pelajari sebelumnya belum bisa diterapkan di pelajaran yang kita temui, yang baru kita temui gitu. Jadi ada baiknya kalau kita sebelum mempelajari hal baru kita unlearn dulu gitu. Kita unlearn dulu ke titik nol bagaimana kita bisa menerima pembelajaran baru itu tanpa bias. Nah, mungkin itu cara penulisannya seperti itu. Jadi dari refleksinya seperti apa, dikonversikan menjadi cerita, dikonversikan menjadi satu cerita fiksi, bisa dengan analogi atau bisa dengan ini ada teknik yang lain, konversi langsung, dan nanti message-nya bisa dituliskan jadi gitu. Nah, contoh ini ada cerita lain dari dengan teknik konversi langsung. Jadi seumpama kita punya pengalaman tentang menghargai waktu gitu. Jadi seumpama saya punya janji untuk ketemu orang, tapi saya menyia-nyiakan waktu sehingga dia menunggu. Nah, tetapi bisa jadi waktu yang diluangkan oleh orang lain itu adalah waktu yang sangat berharga buat dia gitu. Jadi kita nggak boleh nggak boleh menyia-nyiakan waktu orang lain gitu. Nah, terus kita konversikan menjadi seumpama sayanya ini adalah Budi dan bertemu dengan orang itu adalah namanya Dewi gitu. Jadi kita tulis langsung aja secara pengalaman kita dengan karakter-karakter yang ada, kita tuliskan pengalamannya. Seumpama si Budi singgah di satu desa dan bertemu dengan Dewi gitu untuk konteksnya. Nanti ceritanya tentang Budi berjanji mau ketemu si Dewi, cuman dia masih asik mancing, jadi ngebiarin si Dewi menunggu. Tapi ternyata Dewi ini cukup meluangkan waktu untuk bertemu dengan Budi dan mengorbankan untuk nggak belajar besoknya mau ujian gitu. Akhirnya karena kecewa ya udah si Dewi nggak mau ketemu sama Budi dan bisa marahan dengan Budi gitu. Nah itu nanti bisa dibuat seperti itu, bisa dari analogi seumpama kayak tadi yang belajar ibarat memancing, atau seumpama berjalan ibarat apa. Nah, apa ibarat apa. Nah, itu bisa dipakai seperti itu, atau bisa dipakai konversi langsung jadi tokoh-tokohnya atau settingnya di mana boleh dikonversi langsung. Nah, untuk penulisan pengalamannya juga boleh kita nggak membatasi teman-teman cuman ceritanya aja dan membiarkan pembaca untuk menginterpretasikannya sendiri, atau boleh juga teman-teman untuk menjelaskan oh ternyata pembelajarannya ini. Kita nggak membatasi, kita bebaskan aja untuk teman-teman. Dan ini mungkin aku kasih kesempatan buat teman-teman juga, siapa tahu ada yang mau berbagi kira-kira kalau dengan teknik seperti ini kira-kira yang mau diceritakan apa dan cara nyeritainnya dikonversi seperti apa. Ini aku buka kesempatan buat teman-teman. Ini aku monggo teman-teman nih kalau ada yang mau berbagi. Nah ini boleh dicoba nih. Boleh raise hand, nanti aku persilahkan buat cerita nih. Monggo. Ada? Bentar. Mau baca. Oh, ada beberapa pertanyaan. Oke, Mbak Kurnia Nuraini, monggo Mbak.
kayak gimana tuh ceritanya? Oh ya, terima kasih ya Mas Reza. Ya, gimana? Selamat malam untuk teman-teman semuanya. Mungkin saya mau tanya kalau misalnya seperti ini. Saya kan penyintas autoimun ya. Ya, Nah, terus ketika nanti mau bercerita itu, saya akan menceritakan Budi ini ketemu dengan seorang penyintas autoimun, kemudian apa yang terjadi di kehidupannya secara singkat seperti itu. Mungkin bisa ya Mas Riza ya? boleh Mbak, boleh. Oke, dan mungkin share aja ya sedikit Mas Riza. Monggo Mbak. Saya kan udah pernah juga menulis antologi. Mungkin ini nanti akan jadi seperti antologi ya. Iya, Mbak. Nah, kalau dalam proses menulis ini yang pertama kali mau nulis ya, mungkin sedikit tips aja. Jadi kan untuk memulai itu memang agak sulit, tapi ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama mungkin kita bisa membuat kerangka dulu. Kerangka karangan lah istilahnya. Bisa dalam bentuk daftar atau bisa dalam bentuk mind map gitu. Nah, terus itu yang pertama. Kemudian kita jabarkan satu persatu poin-poin yang akan menjadi poin-poin dalam cerita kita itu mau seperti apa. Nah, kita jabarkan lagi seperti itu. Nah, ada lagi yang kedua itu teknik brainstorming itu kita menulis langsung, Mas Riza. Jadi langsung aja apa yang ada di kepala kita tulis, jangan berhenti. Nah, nanti setelah beberapa waktu, nah kita sortir mana yang sekiranya penting dan mana yang sekiranya menarik mau dimasukkan ke dalam tulisan kita, mana yang mau dihilangkan gitu. Itu Mas Riza. Jadi mungkin share aja ya. Makasih Bu Kurnia. Jadi itu ya, mungkin nanti saya akan menulis yang tadi saya mau ini kan tentang Budi yang di tengah jalan dia ketemu dengan seorang bagaimana kita mengolah hidup kita, gaya hidup kita, memperbaiki gaya hidup itu salah satu cara untuk menghindari penyakit autoimun. Gitu aja Mas Riza dari saya. Halo? Halo, maaf masih mute tadi, sempat keluar juga karena koneksi yang kurang memadai. Tapi tadi cukup nangkep Bu Kurnia. Halo? Putus-putus ya. Halo? Halo Bu Kurnia. Kedengeran kan? Ya, halo. Aduh. Iya, kedengeran sekarang. Iya. Aduh, punten, ini sinyalnya. Aduh. Ya, nangkep Bu Kurnia. Makasih tadi masukannya buat cara menulis pakai mind map dan pakai brainstorming. Nanti teman-teman boleh coba juga dengan cara itu. Terus makasih buat tadi sharingnya. Bisa juga tadi Mbak, nanti Budi ketemu dengan satu penyintas autoimun dan pembelajaran apa sih untuk orang bisa survive dari autoimun gitu ya. Makasih. Ditunggu tulisannya Bu Kurnia. Mungkin aku buka kesempatan buat teman yang lain buat berbagi nih. Kira-kira mau cerita apa nih? Oke. Mbak Kartina. Monggo Mbak. Baik. Terima kasih Kak Riza sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit. Jadi ceritanya saya itu beberapa hari kemarin sempat pergi ke tempat perbelanjaan sama teman. Terus di situ kan saya yang bawa motor. Kadang-kadang saya juga sih sebenarnya kalau kita lagi bawa motor itu kan kita kadang jarang memperhatikan sekitar.
kita fokus ke depan dan fokus ke apa ya, ke tujuannya kita mau ke tempat yang kita tuju gitu. Entah kenapa itu di jalan tengah kota di Palu di Sulawesi Tengah. Saya itu sore-sore hari Minggu lihat bapak-bapak yang sedang jogging lari. Nah, umumnya orang kalau jogging kan ya biasalah ya pada umumnya orang sedang olahraga dan segala macam. Cuman yang bikin saya tertarik di situ adalah bapak yang sedang jogging itu dia sepertinya mengalami keterbatasan fisik kalau menurut saya ya, karena dia posisinya larinya itu kurang apa ya, tidak seperti orang normal gitu. Di situ saya kayak merasa apa sih langsung merasa kayak itu menangkap sebuah pembelajaran gitu. Bapak itu yang punya keterbatasan fisik, dia masih mau gitu untuk tetap kayak apa sih namanya, berusaha untuk melawan keterbatasannya dia. Dan saya lihat juga orang-orang sekitar tuh beberapa memperhatikan dia. Mungkin ada yang bermacam-macam sudah pikirannya ya, ih kenapa ada orang yang lari seperti itu dan segala macam. Dan saya mungkin kalau dalam cerita perjalanan Budi ini, saya tuh kayak melihat Budi ini ya kayak saya sendiri melihat hal-hal kecil atau yang saya temui di sekeliling saya kayak Bapak tadi itu kayak jadi kayak membuat saya, ih Bapak itu kan ya begitu kondisi fisiknya, tapi kenapa dia masih mau mencoba apa ya? Maksudnya kayak survive dengan keterbatasan yang dia punya gitu. Apakah itu masuk dalam kategori refleksi atau seperti apa gitu, Mas Riza? Boleh Mbak Mungkin Kartina, itu itu saja masuk sih. kok Mbak. Masuk kok Mbak, bagus. Jadi ada salah satu pembelajaran yang diambil dari ketemu Bapak itu, dan mungkin nanti lebih ke itunya, bagaimana itu dikonversikan menjadi cerita Budi, dan tadi udah sempat disinggung sama Mbak Kartina untuk, mungkin Budinya dianalogikan sebagai Mbak Kartina tadi ya Mbak ya? Iya. Ya, boleh Mbak, menarik Mbak. Nanti ditunggu tulisannya. Makasih Mbak Kartina. Ya, terima kasih Kak Riza. Ini ada ada banyak pertanyaan dan banyak pernyataan di kolom chat. Aku baca yang aku temui ya. Ini ada dari Pak Nasruddin Latif. Wah, ini sebenarnya aku nggak paham dengan banyak terminologi yang ditulis Pak Nasruddin. Mungkin Pak Nasruddin boleh diceritakan nggak Pak itu Pak? Biar kami ikut belajar Pak. Narrative writing, content analysis. Nah, itu menarik untuk dibagi kayaknya, Pak. Halo, Pak Nasruddin? Ada? Masih ada? Risa, Halo? Halo, Bu? tuh belajar nulisnya semampunya dulu ya? Iya, Bu. Saya juga masih belajar banget ini. Masih baru mulai banget. Nanti skemanya itu aku jaga kayak membaca lagi loh. Tadi nggak iso nututi. Oh iya. Nanti aku bagikan di grup itunya. Ya, bismillah. Iya, siap. Sesuai Belajar bareng ya, Bu kemampuan. ya. Tadi ada yang resign tadi siapa ya? Kak Laila. Monggo, Kak. Iya, saya mau tanya. Jadi kan ini kan perjalanan Budi gitu kan, berarti si tokoh utamanya yang ngejalanin Budi. Tapi kalau misalkan saya tuh dapat cerita dari siapa yang saya ngerasa ini tuh kayaknya lebih cocoknya menjadi backstory dari Pak Arif atau dari Kak Eva, itu siapa? Itu Pak Arif bukannya tadi namanya? Iya, betul Kak Arif. Iya. Kalau misalkan itu menjadi backstory dari Pak Arif, kenapa Pak Arif jadi kayak gini orangnya, atau Kak Eva jadi kayak gini orangnya, itu boleh. Tapi jadinya di cerita itu jadinya belum ada Budinya gitu. Oh, sama kalau cerita nggak ada Budinya, tapi Pak Arif aja atau Kak Eva aja, itu boleh Kak. Jadi minimal kita libatkan salah satu tokoh, nggak harus semuanya kok. Jadi boleh salah satunya aja gitu. Oke, kalau kayak gitu. Terima kasih. Masih Kak Lela, ada pertanyaan lagi?
aku baca dari chat. Coba baca dari chat, ada banyak pertanyaan. Nanti slide-nya di-share. Iya, nanti aku share ya slide-nya. Terus bentar. Mas, mungkin ada nggak identitas atau detail ya, yang lebih detail, misalnya dari toko Pak Arief itu misalnya pekerjaannya apa, latar belakangnya apa, sehingga kira-kira saya bisa nyambungin ke apa ya namanya, ya kira-kira cerita apa yang udah saya bayangkan ini gitu. Bisa nggak minta detail-detail seperti itu gitu? Oke, mungkin itu yang di manual Budinya udah sempat baca nggak, Mbak Alda? Selewat sih saya bacanya, tapi saya lebih fokus ke si Budinya itu soalnya kemarin. Oh, oke. Oke, jadi si Pak Arief ini adalah seorang dulunya pengusaha, terus dia udah tua, dia udah tuntas dengan mimpi-mimpinya, sehingga ya udah, kalau dia udah mencapai semua yang dia mau apa lagi? Nah, setelah itu dia pengennya adalah berkunjung ke banyak tempat yang belum sempat dia temui di sepanjang masa mudanya itu. Itu tingkatnya Pak Arief seperti apa. Terus Kak Eva itu cucunya Pak Arief, perempuan, udah sempat bekerja di ibu kota, tetapi karena kakeknya bersikeras ingin keliling negeri, jadi harus ada yang nemenin, dan otomatis Kak Eva berinisiatif untuk menemani kakeknya, sembari dia juga ingin mencari penyegaran dari realitas di ibu kota yang dia temui, dan juga mencari perspektif baru. Gitulah, itu dari yang Kak Eva. Itu sih. Tapi mungkin kalau ada yang kurang lengkap, nanti coba deh aku coba detailkan lagi yang ada di manualnya. Jadi manualnya itu yang aku share dalam bentuk folder, jadi masih bisa aku update itunya, cerita-ceritanya atau manualnya. Nanti kalau kurang detail, coba aku detailkan lagi deh. Makasih Mbak Alda. Yang kebayang sama Kak Alda mau dikembangkan seperti apa itu? Ya, saya kayaknya nyambunginnya nanti either ke Pak Ariefnya atau ke Eva-nya kalau kayak gitu. Makanya jadi saya kayak rasanya sih akan membutuhkan data detail mengenai kira-kira pekerjaannya apa sih, persisnya apa gitu. Oke. Ya mungkin nanti gini aja kali ya Mas, saya coba tulis aja, lalu nanti sistemnya kayak setoran gitu ya ke Mas Riza ya, jadi minta feedback gitu. Kayak gitu aja kali ya? Ya, boleh. Sebenarnya aku juga, makasih. Aku baru belajar banget. Ini baru awal banget. Jadi mungkin kalau memberikan masukan secara kepenulisan, saya bukan ahlinya sebenarnya, cuman boleh dicoba. Dan di sini juga ada banyak sebenarnya para penulis yang udah banyak punya tulisan. Ada Pak Eka Budianta. Mungkin kalau berkenan untuk sharing juga di dalam grup, monggo. Mas Riza putus-putus loh, Mas. Oh iya ya. Aduh, punten banget ini di kampung. Iya. Iya, sebenarnya kalau secara kepenulisan saya baru aja mulai ini untuk belajar nulis, dan mungkin kalau minta feedback secara penulisan bisa dari teman-teman yang lain juga. Di dalam grup ada banyak penulis sebenarnya. Monggo kalau berkenan nanti yang penulis boleh sharing. Ini ada beberapa di sini, dicolek aja. Intinya sih saya ikut ini juga pengen belajar, Mas. Pengen belajar nulis juga. Makanya nekat. Iya, nekat. Saya juga nekat sih, Mbak. Yang mulai aja nekat. Oke, makasih Mas. Oke, makasih Mbak Alda. Aku sambil baca chat, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang kelewat tadi dari Mas Kunto. Berimajinasi 2 kali, imajinasi sendiri dan mengikuti imajinasi penulis besar. Oke. Terus bentar, dari siapa nih?
banyak pernyataan di sini. Aku cari yang pertanyaan dulu ya. Apakah berupa penggalan kejadian dapat dialami Budi? Ya betul. Jadi ini berupa penggalan cerita, yang mana satu cerita di dalam yang teman-teman tulis ini harus langsung selesai dalam cerita itu juga dan tidak berhubungan dengan cerita yang ditulis orang lain. Jadi diusahakan ceritanya itu utuh di dalam satu cerita gitu, dalam satu tulisan. 1.500 maksimal. Terus oh ya, Budi ini bisa umur berapa aja. Budi ini adalah seorang anak baru lulus SMA yang dia memilih untuk keliling negeri. Seorang anak dari pelosok 3T yang dia pengen keliling negeri. Jadi secara umur dia sekitar umur 18-an. Kalau Kak Eva umur 25-an gitu. Mungkin ini lebih yang harus dilakukan ada mendetailkan masing-masing karakter kali ya. Jadi oke, nanti aku coba update di sana. Oke. Boleh menggunakan beberapa percakapan di insert dalam tulisan, boleh ada percakapannya. Kita membebaskan gaya menulisnya teman-teman. Kuncinya adalah dengan tokoh inti yang dilibatkan dan juga ada dan juga ditulisnya pakai sudut pandang ketiga gitu untuk mempermudah kompilasinya nanti. Boleh gabungkan pengalaman dan pengetahuan. Nah, sebenarnya boleh, tapi pengen tahu lebih detailnya lagi dari Kak Medina, gimana Kak itu? Kira-kira menggabungkan pengalaman dan pengetahuan itu Kak? Maksudnya gini, misalnya pengalaman tentang apa ya, kayak tadi kan Mas Iza share tentang tujuannya lifelong learning ya. Betul. Nah kan itu pasti ada teori atau buku rujukan. Jadi sebelum masuk ke buku itu, misalnya Pak Arif, ya. Pak Arif cerita dulu waktu saya masih kerja, bla 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 bla. Terus habis itu setelah itu diinsert kemudian. Nah, ini apa yang saya kemukakan itu ada di dalam buku ini juga loh. Buku ini tentang ini begitu. Itu sih. Maksudnya seperti itu. Jadi ada nyambung dari pengalamannya si Pak Arif yang tentang suatu halnya itu, terus memberikan referensi kepada si Budi untuk kalau kamu ingin lebih tahu jauh tentang itu, salah satunya kau bisa baca buku ini, kayak gitu. Itu masuk kategori promosi atau enggak, gimana tuh? Kayak boleh deh, boleh. Yang penting nggak jualan sih sebenarnya. Kalau itu kehitungnya nggak jualan sih. Iya, nggak kayak gitu juga. Kayak gitu sih. Nah, dan tadi yang maksudnya percakapan itu mungkin pas awal mulanya, jadi aku tadi langsung kepikiran. Halo? Halo Mbak? Aduh. Kakaknya perempuan juga, tapi si anaknya itu biasanya tiba-tiba si kakeknya cerita pada zaman dahulu kala, baru tuh ganti scene tentang fable tapi intinya di belakangnya baru dikasih tauin ya kamu jangan begini ya, jangan nasihatnya di belakang kayak gitu. Okay. Jadi maksudnya tadi percakapan di awal gitu sebelum cerita si bapaknya kayak gitu sih. Pak Arifnya boleh kan ya berarti ya? Boleh Mbak, boleh. Ya, oke, sip. Sebenarnya ini nggak banyak larangannya sih Mbak, banyak bolehnya sih. Oke, makasih. Pertama kali soalnya. sama juga saya ini. Makasih Mbak. Monggo teman-teman ada yang mau bertanya yang lain atau mau berbagi, kira-kira nanti mau nulis apa ya? Monggo, boleh banget. Oh, Mas Dian. Monggo Mas Dian. Makasih Mas Lisa. Slide terakhir Mas Lisa. Slide terakhir. Tadi yang ada refleksi konversi dan apa tadi saya. Oke, bentar. Aku slide share dulu.
Ini terakhir. Iya, betul. Nah, ya. Caranya ini ada banyak sih. Ada boleh pakai analogi atau boleh dikonversi secara langsung, tinggal diganti-ganti apa? Ya memang orang-orangnya. Saya masih mencoba dalam ini konversinya sih memang. Halo. Gimana? Halo Mas, masih. Halo? Halo? Halo, iya. Halo, jelas? Jelas? Ada kayak buzzing. Oh, sebentar. Berdengung. Halo. Ya. Gimana Mas tadi Mas? Ya. Enggak, saya masih mencoba mendalami konversi sih. Saya kok juga pengen belajar teknik ini. Ya, di antara banyak teknik mungkin saya baru kali ini lihat ini jadi saya tertarik dengan ya. Hanya kalau konversi, makanya saya tadi tanya konversi yang langsung atau analogi atau saya jadi pengen tahu nih sebenarnya definisinya konversi ini bagaimana tuh dari refleksi konversi. Oke. Ini kalau boleh ini tanya ya, ini hanya konsultasi, saya juga belum tahu apakah. Makasih Mas Dian. Ya. Refleksi tentang budi melihat di tempatnya konversinya tuh saya masih bingung memang gimana ya kira bayangannya ini. Berarti perlu ada cara lain supaya gender ini bisa tidak terlalu tampak atau bisa dikurangi gitu. Kemudian ceritanya ya kejadian budi misalnya memberdayakan kaum perempuan misalnya begitu. Nah itu. Tapi memang masih bingung di konversi. Maksudnya saya masih belum ketemu konversi itu. Oke. Terima kasih Mas. Ya, makasih Mas Dian. Ini aku kasih disclaimer dulu, sebenarnya ini bukan satu teknik yang umum yang ditemui di luar sana. Ini sebenarnya hanya gambaran yang berangkat dari konsep perjalanan budi ini gitu. Jadi ini berangkatnya dari refleksi pribadi, dari umpama saya ada pengalaman apa sih yang pernah saya lakukan, ya saya pernah alami gitu. Terus konversinya itu sebenarnya ini masih sangat terbuka banget, dikonversikan dengan teknik seperti apa, boleh dianalogikan seumpama tadi umpama belajar dengan memancing atau memberdayakan perempuan dengan bertemu seorang ibu atau apa gitu. Nah, sebenarnya ini hanya gambaran tentang konsepnya perjalanan budi ini, yang mana pengalaman pribadi dijadikan cerita fiksi, dan bagaimana menjadikan pengalaman pribadi jadi cerita fiksinya ini ada banyak cara gitu. Boleh dengan cuma diganti namanya aja, boleh juga dengan analogi tadi, dan masih banyak ruang untuk dikembangkan lagi Mas Dian sebenarnya. Jadi boleh aja kalau umpama yang Mas Dian paling mudah untuk dilakukan ya ceritain aja secara langsung Mas Dian pernah apa, terus nanti Mas Dian di sini posisinya sebagai siapa gitu. Seumpama boleh Mas Dian nggak harus hanya menjadi Budi, bisa juga Mas Dian jadi Kak Eva, atau Mas Dian jadi Pak Arif, atau justru Budi bertemu dengan seorang yang pernah melakukan pemberdayaan perempuan, namanya siapa, dan menceritakan pengalaman itu secara langsung, tinggal diubah nama-namanya, itu bisa seperti itu yang paling mudah. Tapi kalau mau memakai yang analogi, pengandaian, seumpama tadi message utamanya adalah perempuan adalah sosok yang kuat, itu bisa aja digambarkan sebagai sosok mungkin Mbak Eva, atau
pakai benda juga boleh sebenarnya. Atau perjalanan ini juga bisa diartikan sebagai banyak hal, nggak hanya perjalanan fisik, dia bertemu orang, bisa juga perjalanan pikiran Budi yang berimajinasi kemana-mana, memikirkan banyak hal. Oh ini kayak gini nih gitu. Jadi perjalanan juga bisa nggak hanya fisik, bisa spiritual, bisa emosional, bisa intelektual dan banyak hal gitu. Yang mana tadi itu cukup dibuat leluasa dengan karakter Budi yang cukup imajinatif tadi, sempat dijelaskan bahwa Budi imajinatif. Jadi boleh juga nanti ceritanya dengan imajinasi Budi. Jadi orangnya nggak harus ketemu siapa, atau bisa nggak ya ini seperti ini, bisa nggak ya ini nanti jadi seperti ini gitu. Nah itu boleh banget juga. Jadi kita cukup memberikan keleluasaan sih untuk bercerita nanti seperti apa. Oke, terima kasih. Berarti memang konversi itu sangat luas gitu ya, maksudnya sangat bisa, ragamnya sangat bisa beraneka, bervariasi begitu ya Mas Risa ya. Oke. Ya, makasih Risa. Ya, makasih Mas Dian. Terus kira-kira nanti kebayangnya seperti apa Mas? Nanti ceritanya tentang pemberdayaan perempuannya itu. Saya belum pasti karena memang saya mungkin tetap ada latar belakang sejarah, karena saya agak gemar sejarah, karena maksudnya saya dari lalu begitu. Saya belum sejelas apa, nanti memang ada gambaran ke sana. Boleh kok ini. Itu Mas. Ya ini bebas, luas banget sih sebenarnya. Boleh seumpama Budi nonton film di bioskop, terus filmnya ceritain tentang apa gitu, itu juga boleh juga sih sebenarnya. Jadi cukup luas sih. Oh iya. Oke. Ya. Masih bisa. Di Mas Dian. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kita ada waktu sekitar 15 menit lagi. Aku lihat kolom chat. Deadline-nya jangan kaku ya, boleh loyal ya, karena PR-nya banyak. Terima kasih. Gitu. Ini deadline-nya cukup lama kok, sampai Juli. Jadi mungkin yang udah jago Mas Hari jadi ini kayaknya. Oke. Oh, authorship-nya bagaimana? Nanti ini lagi dipikirin sih nanti seperti apa authorship-nya. Ada yang punya saran, pengalaman kalau nulis antologi seperti apa, mungkin boleh di-share di sini. Karena ini jujur adalah momen pertama saya buat seperti ini. Jadi mungkin akan sangat mengapresiasi kalau teman-teman mau berbagi yang pernah nulis antologi atau bagaimana, biasanya seperti apa ya gitu, teman-teman. Tadi siapa ya? Pernah Mbak Alda atau apa ya? Boleh share Mas Riza. Oh, nggih, Bu Kurnia. Oh iya. Kalau antologi itu biasanya kan authorship-nya ya misalnya kontributornya siapa aja dituliskan, terus kita itu tergabung dalam satu komunitas apa, jadi harus ada kayak wadahnya gitu loh Mas Riza. Jadi wadah kita komunitas apa dulu, kemudian kita menelurkan satu produk ini. Produk ini authorship-nya siapa aja kontributornya, nanti ditulis biografi singkatnya, kemudian latar belakangnya secara singkat, nanti dikumpulin jadi satu. Kemudian ya harapannya bukan cuman cerita Budi ini aja ya Mas Riza, jadi kedepannya mungkin bisa melahirkan lagi produk-produk baik yang tulisan atau mungkin seminar, atau ya memberdayakan teman-teman yang ada di sini gitu Mas Riza, sesuai dengan expertise-nya masing-masing gitu. Mungkin seperti itu. Ya, aku mau menanggapi sebenarnya. Makasih Bu Kurnia, sebenarnya udah ada gambaran ke sana juga. Kalau boleh di-share sebenarnya gini, nanti kita timeline-nya sampai Juli itu kita nulis
diusahakan masing-masing orang nulis, nanti akan kita kurasi untuk dijadikan satu buku. Kita usahakan akan ada bukunya. Tapi sebenarnya ini saya sendiri harus mengakui kalau saya belum pernah membuat buku sebenarnya ya. Jadi ini akan sangat mengapresiasi kalau teman-teman boleh berbagi tentang kalau ada kenalan publisher atau apa, boleh banget. Tapi nanti akan saya usahakan untuk jadi buku. Meskipun demikian, karena ini nanti akan dikurasi, jadi belum tentu semuanya akan masuk jadi buku. Jadi nanti tetap akan kita usahakan untuk ada ruang-ruang untuk berbagi yang lainnya. Bisa jadi bentuk publikasi yang lain atau seperti di komunitas yang sebelumnya. Jadi kayak pengennya tuh ada kayak tiap minggu kita sharing dari cerita yang udah ditulis. Seumpama ada yang udah nulis tentang ceritanya dan dikonversikan menjadi cerita perjalanan Budi ini, nanti ada yang berbagi. Seumpama boleh 1 kali seminggu atau dua kali seminggu, tapi sebenarnya kalau secara idealnya setiap minggu ada yang sharing sambil direfleksikan. Oh ternyata pembelajarannya apa ya dari sini gitu. Jadi ceritanya tentang refleksi sendiri pribadi dan dijadikan konversinya seperti apa di dalam cerita ini. Gitu. Nah itu sih kalau gambarannya nanti yang akan kita lakukan di perjalanan Budi ini. Gitu. Boleh sharing dikit? Monggo. Jadi kemarin-kemarin kebetulan pas bulan Ramadan itu ikut Ramadan Writing Challenge. Oh. Jadi ada satu komunitas, boleh disebut nggak namanya? Nanya dulu. Monggo. Nah, nama komunitasnya itu Books for Care. Jadi foundernya waktu itu ngadain. Jadi kita tiap ngadain event tiap minggu itu bikin tulisan refleksi tentang Ramadan. Ada tema-temanya. Nah dari 5 minggu itu. Kemudian itu kan untuk informasi setiap minggu itu semua tulisan itu dipublish di website yang kerjasama sama komunitas tersebut, namanya kinaraya.com. Nah terus di akhir bulan dipilih tuh dikurasi. Dari dikurasi itu nggak semuanya tuh lolos untuk buku. Nah karena bukunya ber-ISBN kalau yang itu juga pertama kali saya nyoba ikut Ramadan Writing Challenge, tapi nggak masuk buku, cuma masuk web. Nah pas kemarin coba ikut juga di komunitas Nulis Yuk. Nah Nulis Yuk dia modelnya sama kurasi juga kayak gitu, tapi bedanya nggak dipublish di web. Jadi temanya apa kita submit, tapi nggak boleh di-share di Instagram. Ininya isi tulisan rangkumannya boleh, rangkuman tulisan kita, tapi tulisan kita nggak boleh di-share di Instagram. Misalnya secara keseluruhan nggak boleh. Nah setelah lolos kurasi, para penulisnya juga diberdayakan untuk mempromosikan bukunya, tapi itu bukunya kayaknya nggak ISBN ya. Seperti itu sih yang pengalaman kemarin nyoba baru belajar nulis juga, jadi nyoba ikut salah satu komunitas tadi Books for Care sama yang Nulis Yuk. Nah itu sih gitu, mungkin bisa jadi rujukan atau ntar kombinasi gimana lah gitu. Terus kalau boleh saran nanti mungkin pertengahan atau kapan ya kayak tadi yang Mas Riza bilang, bisa aja penulis siapa yang berkompeten sharing itu, atau kalau mau dari komunitas lain juga mungkin bisa kolaborasi seperti itu aja. Oke, menarik Kak. Itu tadi ada Books for Care sama Nulis Yuk ya. Mungkin nanti bisa jadi referensi buat aku lihat-lihat. Kalau ada waktu ngobrol yuk Kak, ngobrol-ngobrol yuk. Siapa tahu ada inspirasi nanti pengembangan seperti apa. Aku terbuka banget sih untuk masukan-masukan seperti ini gitu. Terima kasih banget. Oh ya, Mas Riza. Ya. Saya sebenarnya punya link ya ke dua penerbit. Aduh, aku seneng ini, banyak yang mau bantu nih. Jadi sebenarnya menerbitkan buku ber-ISBN itu menanggapi tadi ya Mbak Mei.
sebenarnya menerbitkan buku ber-ISBN itu tidak sesulit yang dibayangkan. Sekarang banyak sekali penerbit yang menawarkan jasa untuk menerbitkan dan juga menguruskan ISBN-nya seperti itu, Mas Riza. Jadi nanti dia berikan patokan penulisannya, aturan penulisannya, kemudian minimal halaman, kemudian biayanya berapa gitu. Nah, nanti kita udah terima jadi itu dalam bentuk buku yang sudah ber-ISBN gitu. Ada 2 saya punya. Nulis dan harganya pun nggak terlalu mahal ya. Saya kemarin 750.000 itu dapat 12 eksemplar buku. Jadi 750.000 12 eksemplar ya kalau nggak salah. Dan itu agak tebal dan kualitas kertasnya bagus. Malah ada yang lebih murah dari itu. Ya, itu aja Mas Riza. Semoga jadi referensi. Terima kasih Mbak Kurnia, Mbak Medina. Waduh, ini senang banget. Jadi malam ini tuh kerasa banyak yang ngebantuin ya. Jadi nggak mikirin sendiri ternyata. Apalagi ya? Ya nanti coba kalau ada waktu mungkin aku ngajak ngobrol Mbak Kurnia atau Mbak Medina buat pengembangan ke depannya seperti apa. Boleh ya Mbak ya? Buat teman-teman yang lain. Keren, lanjut terus. Ya ini mohon dimaklumi kalau saya masih sangat belum ada pengalaman sebenarnya di bidang penulisan ini, tapi paling enggak kita mulai aja dulu, nanti sambil jalan dalam kurun waktu 2 bulan ini diusahakan udah bisa nih kayaknya kita buat buku gitu. Semoga bisa ya teman-teman, mohon dibantu. Dan aku yakin di sini udah banyak pengalaman Mbak Kurnia, Mbak Medina dan teman-teman. Nanti semoga bisa jadi sesuatu lah yang kita bikin ini. Terima kasih. Mas Riza, selamat malam. Sorry baru join, baru selesai phone conversation-nya. Aduh, lama banget. Sorry. Halo Kak Hari, aku mulai sekarang manggilnya Kak Hari ya. Ya, boleh. Salam kenal teman-teman semua, maaf baru join. Iya, nanti aku bagikan itunya Kak, bagikan recordingnya. Sama siap Kak Riza. Oke. Oh, ini. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau sudah dirasa clear, nanti kita lanjutkan di grup aja. Berhubung ini sudah hampir 1,5 jam sesuai kesepakatan jamnya 1,5 jam nih. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Kalau ada, kalau nggak ada kita tutup. Sambil lihat chat juga, siapa tahu kelewat juga nih. Siapa yang mengkurasi? Iya, ini kita masih mau open, mau buka relawan kurator ya. Moga teman-teman yang mau terlibat juga untuk jadi kurator, nanti akan dibagikan linknya untuk jadi kurator, tapi belum saat ini. Sekarang masih fokus di membuat ceritanya dulu. Jadi nanti kalau udah ada ceritanya kumpul, nanti baru kita cari kuratornya. Tuh. Oke. Ada lagi? Kalau sudah nggak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat semuanya yang udah mau terlibat, udah mau bantu, udah mau meluangkan waktunya di malam yang sebenarnya agak tanggung ya. Besok karena udah libur lagi kan, kayak waduh. Dan ini makasih banget udah mau ngeluangin waktunya sekarang ini. Dan besok hari libur mungkin udah bisa dicoba-coba nih, udah bisa coba-coba nanti mau nulis apa ya, dikonversi jadi cerita seperti apa ya, nanti
kita boleh banget kalau ada yang butuh teman berpikir, teman diskusi, colek aja saya bisa dihubungi. Sangat senang kalau bisa jadi teman diskusinya teman-teman dan juga bisa dengar ceritanya teman-teman seperti apa. Boleh banget untuk menghubungi saya. Kita akhiri seperti biasa. Enggak seperti biasa, ini yang pertama kali, bukan seperti biasa. Kita akhiri seperti biasanya di seminar-seminar ya. Kita foto-foto, ya kita mohon buat teman-teman untuk buka kameranya. Kita mau lihat teman-teman, buka teman-teman di tempatnya masing-masing. Kamera aku nggak bisa. Oke, Bu Sutrisni. Maafkan segala kekurangannya ya. Ini saya memulai inisiatif ini dengan sangat sederhana dan sangat banyak yang perlu dibenahi sebenarnya ya. Karena emang berangkat dari orang yang belum tahu apa-apa ini saya ini. Tapi asal jalan aja dulu. Namanya juga pengen belajar. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin malu atau minder buat nulis, santai aja, saya aja lebih awam, jadi nggak apa-apa buat memulai. Bismillah, yang kita belajar bareng. Oke. Udah, oke. Kita screenshot. Makasih semuanya, makasih udah meluangkan waktu. Kita kasih cinta buat semua teman yang terlibat di malam ini. Makasih semuanya. Oke, bentar aku sekali lagi. Dengan cinta dengan gaya yang berbeda. Terima kasih semuanya teman-teman. Ini. Oh gini. Enggak ya, gede. Terima kasih. Oke, selamat malam. Ya. Makasih Mas Isa. Pak Endro. Malam, makasih. Ibu Rini. Makasih, Mas. Makasih, Kak Riza. Terima kasih semuanya. Ditunggu ya tulisannya. Insya Allah. Semoga jadi sesuatu. Izin lab, Kak. Oke. Halo, Nat. Halo, Pak Eka. Makasih, Pak, udah gabung, Pak. Makasih, Mas Riza. Makasih. Terima kasih banget. Saya sudah ikut berbagai antologi, tapi baru pertama kali ini mendapat ide untuk membuat sama-sama tentang itu perjalanan budi. Itu bagus sekali. Ini yang pertama kali ceritanya jadi terfokus. Terima kasih. Makasih Pak. Mohon bimbingannya ya. Pak Mamun, makasih Pak. Wih, Mbak Siwi, Mbak, makasih Mbak. Aduh, ini Mbak Siwi udah bantu bikin idenya nih Pak. Bagus. Izin saya akhiri meeting ini. Terima kasih semuanya.